Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan serta merenung firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan dalam hari-hari yang akan kita lewati. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih setiamu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Tuntun dan ajarlah kami senantiasa ya Tuhan, untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala pekerjaan kami, Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang menolong kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sehingga pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Kuatkan dan mampukanlah kami ya Bapa, untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 29 Agustus 2025, tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ay alani ido ubahin lu jahita jalamarukil. Alama kirim hita di debata na mangulu si palua halak salhudna. Alai sumurung aka na porsea. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup saya merenungkan, di dalam pelayanan saya mempergumulkan dan memikirkan apa sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam persekutuan dan lain sebagainya. Saya sering sekali merasakan ketenangan, kenyamanan di dalam satu hubungan, tetapi di saat itu ada saja hal-hal yang membuat situasi atau keadaan itu menjadi berubah, menjadi tidak baik, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Setelah saya pikir-pikirkan, ternyata benar. Iblis tidak senang melihat anak-anak Tuhan bahagia. Iblis tidak senang melihat anak-anak Tuhan merasa nyaman. Sehingga ia selalu datang menggoda dan merusak situasi dan merusak juga keadaan hati. Hari ini kita diajak untuk merenungkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Bagaimana Paulus mengingatkan anaknya atau muridnya Timotius untuk tetap kuat, untuk tetap tegar di dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Nah, ini tadi yang saya katakan. Timotius itu murid atau anak rohani Paulus yang sangat baik, yang taat dan setia. Tetapi Iblis itu tidak senang melihat dia setia, melihat dia taat. Iblis memakai segala cara untuk menyesatkannya, untuk mengubah hatinya menjadi tidak setia. Pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran setan, pendusta-pendusta yang tidak mempunyai hati nurani, yang memunculkan pengajaran-pengajaran baru yang menyesatkan umat. Inilah yang menjadi goncangan bagi Timotius di dalam pelayanannya. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan
Timotius, dan juga ini mengingatkan kita di dalam kehidupan kita saat ini. Iblis tidak senang kita baik. Iblis tidak suka kita setia. Iblis tidak suka kita bahagia, saudara. Karena itu dia memakai apa saja pun untuk merusak hati kita, untuk memporak-porandakan keadaan kita. Oleh sebab itu, kita terus kuat dan berjuang, sebagaimana yang disampaikan kepada Timotius, supaya dia tidak pernah melemah, tidak pernah berhenti untuk berjeri lelah dan berjuang di dalam mempertahankan keberimanannya. Demikianlah kiranya kita, saudara-saudara. Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan selalu menguatkan kita. Dalam kitab Mazmur, secara khusus pasal 37 ada dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lihatlah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, dalam masalah-masalah yang kita hadapi, tangan Tuhan selalu menopang kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudara. Inilah juga yang diingatkan kepada kita melalui kitab 1 Timotius 4 ayat 10 ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kita nggak boleh melemah, kita nggak boleh menyerah. Mari kita melawan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba untuk merusak kehidupan kita. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Juru selamat semua manusia, siapapun. Dia Allah yang maha baik, yang menjadi juru selamat kita, penolong hidup kita. Kepada semua orang, tapi ingat apa yang dikatakan di akhir kalimat renungan ini, terutama mereka yang percaya. Ada keistimewaannya, bukan? Orang yang percaya, Tuhan itu selalu menjaga. Tuhan selalu memberi kekuatan, semangat, dan penghiburan kepada kita. Karena itu tetap kuat dan semangat ya. Jangan pernah menyerah. Teruslah berlatih untuk setia. Berlatih di dalam iman. Supaya iman kita benar-benar terlatih dan teruji. Maka didapatlah iman yang tangguh, dan kitalah yang menjadi pemenang di dalam pertarungan iman. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa untuk kuat, tetap semangat di dalam mempertahankan iman kita, di dalam kesetiaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat dan penuh semangat di dalam hidup kami. Kasihani kami dan tolonglah kami Tuhan untuk dapat melewati berbagai-bagai kesulitan kami. Apapun yang menjadi perjuangan dan pergumulan kami, biarlah itu sebagai wadah bagi kami untuk berlatih, untuk terus mengolah hati dan iman kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu apapun yang menjadi pergumulan dan perjuangan hidup kami, jangan biarkan kami melemah, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu, tetapi biarlah oleh karena itu semua, kami semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk semua pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, tolong kami melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan, dan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka yang sedang berjuang, yang sedang lemah imannya, dan mereka yang berduka cita. Engkaulah yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan yang teguh kepada mereka untuk tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan. Engkau yang membuka jalan dan memberikan solusi dalam setiap masalah mereka, supaya mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dan melihat betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Engkaulah yang memulihkan dan memberi kesembuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.